Lepas kendali, sebuah kapal menabrak dinding dermaga di Berau, Kalimantan Timur. Diduga kejadian ini karena nahkoda kapal tak mampu dikendalikan dan juga tak mampu mengendalikan kapal saat dihempas arus yang deras. Sebuah kapal terkena gelombang dan menabrak dinding dermaga di kawasan Jalan Ahmad Yani, Berau, Kalimantan Timur. Insiden kapal menabrak dermaga pun terekam kamera warga dan langsung ramai diperbincangkan. Akibatnya pembatas antara sungai dengan badan jalan rusak berat setelah dihantam lambung kapal. Kita baru datang semua, nih video sudah ada bukti-bukti. Tinggal nanti kapal yang menabrak ini di standby kan, kemudian itu akan dilihat jangan sampai ada perubahan-perubahan. Itu kan ada bekas-bekasnya nanti. Nanti biar saja nanti ada yang menyelidiki, kemudian penyebabnya apa. Nanti kita yang jelas kejadian ini kapal yang menabrak. Jadi dia harus bertanggung jawab penuh untuk memperbaiki kembali semula seperti turap yang sebelumnya ya. Belum diketahui penyebab kapal barang menabrak dermaga, tetapi diduga akibat arus sungai yang cukup deras. Guna mengantisipasi adanya korban akibat turap dermaga rusak, Dinas Perhubungan memasang garis pembatas. Pemerintah mengimbau masyarakat tidak mendekati area dermaga di saat arus dan angin kencang. Dari Berau, Kalimantan Timur, Syaifuddin Zuhri Ainus melaporkan. 8 jenazah pekerja migran Indonesia yang menjadi korban kapal tenggelam di perairan Tanjung Balau, Johor Baru, Malaysia akhirnya tiba di Batam. Tim DVI Mabes Polri akan melakukan identifikasi ulang sebelum jenazah korban dikirim ke pihak keluarga. Dengan menggunakan kapal Baharka Mabes Polri, 8 jenazah PMI yang menjadi korban kapal tenggelam di perairan Malaysia tiba di Pelabuhan Bintang 99 Batu Ampar, Batam. Satu persatu jenazah PMI yang sudah tersimpan rapi dalam peti diturunkan dari kapal untuk dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepulauan Riau. Dari 21 jenazah yang ditemukan, 19 jenazah sudah dibawa ke Indonesia setelah diperiksa oleh pemerintahan Malaysia. Sebelumnya, 11 jenazah dibawa pada pekan lalu. Sementara 2 jenazah lainnya masih diperiksa dan diidentifikasi tim DVI dan dokter forensik Malaysia. Untuk 8 jenazah PMI korban kapal tenggelam ini, tim DVI Mabes Polri akan melakukan reeksaminasi dan tes DNA sebelum korban dikirim ke kampung halamannya masing-masing. Dari 8 jenazah ini, 7 merupakan laki-laki dan 1 perempuan. Semua korban laki-laki berasal dari Lombok, NTB, sedangkan jenazah perempuan berasal dari Lumajang, Jawa Timur. 8 jenazah ini telah dilakukan proses identifikasi oleh pihak Polis Diraja Malaysia maupun Immigration. Kemudian ke-8 jenazah ini kita bawa kembali dan saat ini sudah berada di Rumah Sakit Bayangkara. Kejadian naas ini terjadi pada tanggal 15 Desember lalu. Sebuah kapal cepat pengangkut TKI ilegal ditemukan terbalik di perairan Tanjung Balau, Johor Baru, Malaysia. Cuaca buruk diduga menjadi penyebab musibah tersebut. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa Ainus melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah saat Anda mengemudi. Seorang pengemudi minibus masuk ke parit di kawasan Jalan Raya Jombang, Jawa Timur. Diduga mengantuk, supir pun terperosok dan mengalami luka-luka. Sebuah minibus bernomor polisi P1811WO ini terperosok ke sebuah parit di Jalan Raya Desa Tunggrono, Jombang, Jawa Timur. Seluruh badan mobil terjepit di tengah parit dan mengakibatkan petugas sulit mengevakuasinya. Dari 7 penumpang, 1 orang menderita luka-luka. Tiba kayak natap itu loh Pak, natap besi terus natap kayu, kita sadar karena tidur tadi ya penumpangnya. Akhirnya masuk itu tadi? Iya, tiba-tiba. Terus kondisi mobilnya ini bagaimana Bu? Rusak gitu loh. Ada korban Bu di dalam penumpang? Enggak, cuma kepalanya aja teman saya tadi. Dibawa kemana? Dibawa ke rumah sakit. Penumpang yang terluka langsung dibawa ke RSUD Jombang untuk mendapatkan perawatan. Diduga saat melintasi lokasi, pengemudi mengantuk sehingga tiba-tiba kendaraan oleng ke kiri dan menabrak batu lalu masuk ke dalam parit. Kini kasus kecelakaan ditangani unit laka lantas dari Polres Jombang. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus Ainus melaporkan. Kita
Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, hampir sepekan banjir masih menerjang kawasan Kabupaten Aceh Utara. Selain permukiman, banjir juga merendam pusat perkantoran dan Polsek Lok Sukon. Hujan deras mengguyur kawasan Aceh Utara dan sekitarnya sejak beberapa hari terakhir, menyebabkan 3 sungai meluap dan merendam pemukiman warga di 15 kecamatan di Kabupaten Aceh Utara. Hingga saat ini banjir belum surut dan masih merendam pemukiman warga dengan ketinggian banjir antara 50 cm hingga 2 meter lebih. Sementara kecamatan terparah terdampak banjir di antaranya Kecamatan Lok Sukon, Kecamatan Matangkuli, Kecamatan Pirak Timu, dan Kecamatan Langkahan. Banjir juga merendam pusat perkantoran di Kecamatan Lok Sukon dan merendam Polsek Lok Sukon. Aparat TNI menyediakan dapur umum untuk korban banjir di kecamatan dan menyerahkan bantuan sembako di Lok Sukon. Terutama dapur umum, kemudian pasukan-pasukan kita yang membantu masyarakat, serta banjir yang terjadi di daerah Aceh Utara ini. Ini kurang lebih 11 kecamatan yang terdampak. Dari laporan yang ada ketinggian air dari 50 sampai 150 cm. Hampir sepekan banjir melanda Kabupaten Aceh Utara. Puluhan ribu warga masih mengungsi. Dari Kabupaten Aceh Utara, Armia Jamil, Anyus melaporkan. Kita ajak Anda untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini terkait dengan banjir di Aceh Utara bersama Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh, Bapak Ilyas. Selamat siang, Pak Ilyas. Selamat siang, Mbak Deta. Baik, Pak Ilyas, untuk banjir di Aceh Utara saat ini bagaimana kondisinya? Apakah sudah surut? Baik, terima kasih Mbak Deta. Perlu kami laporkan bahwa memang menjelang berakhir tahun 2021 sampai dengan memasuki tahun 2022 itu memang BMKG sudah memprediksikan bahwa di wilayah utara dan timur ini akan terjadi curah hujan yang tinggi. Nah, pekan ini memang banjir terjadi yang paling parah di Aceh Utara dan Aceh Timur. Nah, kondisi hari ini update data terakhir melalui Pusdalop Kabupaten Kota yang ada khususnya Aceh Timur dan Aceh Utara bahwa rata-rata hari ini air sudah mulai surut. Oke, air sudah mulai surut. Jadi kalau bisa disimpulkan penyebab dari banjir ini karena faktor cuaca atau ada sungai yang meluap, Pak? Iya, ini karena faktor cuaca, Mbak Deta. Memang BMKG sudah memprediksikan curah hujannya di memasuki awal tahun 2021 ini curah hujannya tinggi. Baik. Nah, karena terjadi curah hujan yang tinggi, maka terjadilah luapan-luapan sungai yang ada di sekitar Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Timur. Pak Ilyas, apakah setiap tahun seperti ini kondisinya? Pak Ilyas, apakah ini bisa disebut banjir tahunan mengingat sudah diprediksi BMKG di setiap awal tahun? Baik, pemirsa, kita akan kembali berbincang dengan Pak Ilyas terkait dengan bencana banjir di Aceh Utara. Hingga saat ini banjir sudah mulai berangsur surut dan banyak sekali pengungsi yang juga sudah mendapatkan bantuan. Baik, Pak Ilyas, saya ulangi kembali pertanyaan saya tadi, berarti ini bisa disebut dengan banjir tahunan kah? Baik, terima kasih Bapak Ilyas sudah bergabung bersama kami dan memberikan informasi terkait dengan kondisi di Aceh Utara. Kami mohon maaf pemirsa terkait dengan kendala teknis tersebut. Kita ke informasi selanjutnya. Hampir sepekan terendam banjir, petugas juga turun langsung mengantar bantuan kemanusiaan kepada korban. Sementara kondisi korban banjir mulai terserang sejumlah penyakit. Banjir juga merendam Kabupaten Bungo Jambi dan membuat aktivitas warga terhambat. Mereka terpaksa bertahan di pengungsian dan sebagian bertahan di rumah yang terendam banjir. Sebagian korban mulai mengeluhkan sakit termasuk batuk dan juga demam.
bantuan korban banjir, petugas gabungan TNI Polri terjun ke lapangan membagikan bantuan kemanusiaan. Selain bahan makanan, obat-obatan juga dibagikan kepada korban banjir. Hingga saat ini pemirsa, 12 kecamatan di Kabupaten Bungo terendam banjir, 18.000 kepala keluarga terdampak, dan pemerintah setempat sudah menetapkan status darurat bencana banjir. Silakan merapat ke sumber. Yang kita berikan jemput bola juga. Jadi kita door to door keliling ke wilayah terdampak banjir, masyarakat yang mungkin belum mengungsi, masih mendiami lokasinya, itu kita lakukan pelayanan kesehatan. Dan kemarin juga banyak yang menjalani, dan ada juga beberapa warga kita yang mengalami kendala kesehatan. Pemirsa, Gunung Semeru kembali erupsi dengan jarak luncur mencapai 4.000 meter. Petugas mengimbau masyarakat yang berada di wilayah kaki Gunung Semeru untuk tetap waspada. Gunung Semeru kembali erupsi pada Rabu siang. Awan panas guguran terpantau mengarah ke sisi tenggara dengan jarak luncur mencapai 4.000 meter. Meski tidak berdampak ke permukiman warga, petugas tetap mengimbau warga yang berada di kaki Gunung Semeru selalu waspada. Meski aktivitas Gunung Semeru cenderung meningkat, namun status Gunung Semeru masih di level 3 siaga. Masyarakat dilarang beraktivitas di radius 13 km dari puncak Gunung Semeru dan dilarang beraktivitas di jalur lahar sejauh 17 km. Pemirsa, mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana erupsi Gunung Semeru melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening yang tertera di layar kaca Anda, atau silakan scan barcode kris dengan aplikasi uang digital Anda. Kita ke informasi lainnya, sakit hati karena ditinggal nikah siri, seorang istri nekat mendalangi penganiayaan suaminya. Ironisnya, rencana penganiayaan gagal total dan berujung kasus pidana. LJ, otak dari rencana penganiayaan terhadap suaminya, hanya bisa pasrah saat digelandang petugas Polres Asahan. Bersama 2 pelaku lain, ia diamankan polisi karena menyiram korban dengan air keras. Penganiayaan yang diotaki LJ ini dipicu kekesalan pelaku karena sang suami menikah siri dengan perempuan lain. Karenanya, ia menyewa pelaku bayaran dan merencanakan penganiayaan. Alih-alih rencana berhasil, eksekusi penyerangan justru melukai para pelaku sendiri. Setelah kami interogasi ngaku si istri, kemudian kami mengerjakan pengejaran kepada si NRM, si besannya. Kemudian sekitar pukul 15.30 kami bisa melakukan penangkapan terhadap si NRM dan mengakui perbuatannya. Merencanakan perbuatan itu bersama dengan istri si korban dengan membayar eksekutor satu orang laki-laki yang bernama HPT. Atas perbuatannya, kini ketiga tersangka terpaksa mendekam di sel tahanan Polres Asahan. Mereka dikenakan pasal 355 KUHP dengan ancaman 12 tahun kurungan penjara. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Seorang suami di Garut, Jawa Barat tega membunuh istrinya saat tertidur lelap. Pelaku cemburu melihat pesan singkat di ponsel istri yang berisi kata-kata mesra dari orang tak dikenal. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan polisi, korban mengalami luka gorokan di bagian leher menggunakan golok. Kasus ini terungkap 1 hari setelah kejadian yang terjadi di Kampung Cisawer, Desa Cijayana, Garut. Sebelumnya pelaku sengaja mengajak korban untuk menginap di rumah kerabatnya. Selain mengamankan pelaku, polisi pun menyita sejumlah barang bukti seperti golok, pakaian yang digunakan korban, hingga ponsel milik korban. Pelaku cemburu melihat pesan singkat di ponsel korban yang terdapat kata-kata mesra. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara. Adapun motif dari tindak pidana ini yaitu adalah adanya percekcokan sebelum-sebelumnya, karena akibatnya diduga bahwa Ibu Rasnawati ini itu memiliki pil atau pria idaman lain yang dipicu juga oleh adanya komunikasi melalui media sosial, melalui SMS juga, yang di situ ada kata-kata yang bersifat mesra sehingga mengakibatkan kecemburuan dari tersangka yang
Jumlah kasus COVID-19 meningkat, orang tua khawatir terhadap pemberlakuan PTM. Simak informasi selengkapnya usai jeda berikut.